Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik kelima mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, kelas PTIKF dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Di materi kali ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. 2. Definisi algoritma. 3. Algoritma. 4. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. 5. Pemrograman prosedural. 6. Aturan penulisan algoritma. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoris yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal katanya tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. B. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah satu benar. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. 2. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. 3. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah bahasa tentang metodologi pemecahan masalah sehingga menuangkan dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan-aturan tata bahasanya. Nomor 4. Belajar memprogram. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Kedua, belajar memprogram sama dengan belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. C. Belajar memprogram sama dengan bersifat pemahaman persoalan analisis dan sintaksis. 5. Belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman sama dengan belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. 6. Produk yang dihasilkan
pemrogram. Yang pertama, program dapat rancangan yang terbaik. 2. Dapat dieksekusi oleh mesin. 3. Berfungsi dengan benar. 4. Sanggup melayani segala kemungkinan masukan. 5. Disertai dokumentasi. 6. Belajar memprogram titik berat sama dengan desainer program. C. Algoritma. 1. Aksi. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas atau dimulai saat TO dan berakhir pada saat TI. Menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam atau luas ruang lingkungannya. D. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak atau sebagai pemroses dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. E. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1. Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat atau mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma adalah 1. Penyusunan proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. 2. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. 3. Urutan logika kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lainnya. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Pertama, notasi 1, untaian kalimat deskriptif. 2. Notasi 2, diagram alir atau flow chart. Notasi 3, pseudo kode. Berikut simbol program flow chart yang dapat dilihat pada layar. Notasi 1, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas, panjang, lebar sama dengan bilangan bulat. Deskripsi 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. 2. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. 3. Tampilkan luas. Yang terakhir, aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti.
karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Satu aturan penulisan algoritma, setiap algoritma akan selalu berdiri dari 3 bagian, yaitu A. Judul, B. Kamus, C. Algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung kurawa, contoh tanda kurung kurawa komentar. Notasi algoritma yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program. Contoh, judul. Judul, tanda buka kurung kurawa, komentar mengenai algoritma seperti cara program, kondisi awal dan kondisi akhir dari algoritma, balas tanda kurung kurawa. Berikut kamus algoritma, buka tanda kurung kurawa. Pada bagian ini, algoritma dituliskan semua teks yang dituliskan tidak di antara tanda kurung kurawa akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritma. Balas tanda kurung algoritma. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.